Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya dalam hidup ini kita mesti menghadapi berbagai macam musibah dan malapetaka. Walaupun jamaah sekalian, kalau kita bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka musibah dalam hidup kita jauh lebih sedikit dibandingkan dengan nikmat Allah. Kebanyakan kita masih bisa mengingat berapa banyak dia masuk rumah sakit. Kebanyakan kita masih bisa mengingat berapa kali dia merugi besar dalam bisnisnya. Dia masih bisa mengingat. Tetapi jemaah sekalian, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan sanggup kita ingat. Tidak akan sanggup kita hitung. Saking banyaknya dan besarnya, sampai Allah Azza wa Jalla menantang kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nikmat Allah jauh-jauh lebih banyak, jauh-jauh lebih besar dibandingkan musibah yang menimpa kita. Dan musibah yang menimpa kita itu hanya sedikit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit. Perhatikanlah jemaah sekalian, kata Allah sedikit saja, tidak banyak. Dengan sedikit rasa takut dan kelaparan. Dan sedikit kekurangan. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, yaitu kematian orang yang kita cintai, dan kekurangan makanan. Namun di balik itu jamaah sekalian, ada hikmah-hikmah yang sangat besar bagi orang-orang yang sabar menghadapi musibah. Musibah yang sedikit itu di baliknya ada hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang berharga. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu Allah telah menjanjikan untuk mereka surga dan pahala yang melimpah. Sebagaimana di ayat yang lain Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung. Kemudian Allah jelaskan kepada kita, siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka pun berkata, inna lillahi, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Artinya jemaah sekalian, kita dan semua yang ada pada kita, keluarga kita, harta kita, semuanya milik Allah. Kalau itu hilang karena kita tertimpa musibah, kita tidak berhak untuk marah. Kita tidak berhak untuk menentang. Karena Allah hanya mengambil kembali apa yang dia titipkan kepada kita. Maka orang yang beriman, orang yang sabar itu mengatakan,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Kata Allah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan dianugerahkan salawat dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayangnya serta hidayah. Ini jemaah sekalian, 3 nikmat besar Allah janjikan dalam satu ayat bagi orang-orang yang sabar menghadapi sedikit musibah yang Allah timpakan kepadanya tersebut. Pertama, salawat dari Allah. Salawat dari Allah itu tercakup di dalamnya ampunan Allah. Ini hikmah yang sangat besar di balik musibah yang menimpa kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan itu lebih bagus jemaah sekalian, lebih ringan daripada kita mendapatkan hukuman di alam kubur. Daripada kita mendapatkan hukuman di hari kebangkitan. Masih jauh lebih baik Allah timpakan kepada kita musibah di dunia untuk menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah." Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah tunda azabnya sampai disempurnakan di hari kiamat. Jadi dia di dunia hidup terus enak, nyaman saja, nggak pernah ada musibah, nggak pernah ada masalah dalam hidupnya. Padahal dia bergelimang dosa. Jemaah sekalian, kata Nabi SAW, ini pertanda Allah menginginkan keburukan untuknya. Na'udzubillah. Jadi ketika kita ditimpa musibah, berharaplah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah balasan pahala dari Allah Tabaraka wa taala. Bahkan Nabi SAW menegaskan, inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, maka Allah timpakan kepada mereka bala. Apabila mereka ridho, Allah pun ridho kepada mereka. Apabila mereka marah, Allah pun marah kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba, itu bagian dari tanda cinta Allah kepadanya, agar dia mendapatkan pahala yang melimpah, agar dia mendapatkan ampunan Allah, agar dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya. Orang-orang yang bersabar menghadapi musibah akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang paling penting jemaah sekalian di balik musibah, yaitu tambahan hidayah. Musibah itu adalah pintu hidayah. Sebagaimana juga di ayat yang lain Allah mengatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Seorang muslim harus meyakini apapun yang terjadi, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, awan panas, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan bumi itu untuk bergoncang. Allah yang memerintahkan air itu untuk menjadi satu tsunami. Allah yang memerintahkan gunung itu untuk meletus. Semua berjalan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi kecuali takdir Allah. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi, kalau Allah tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Lalu kata Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Maka siapa yang beriman bahwa musibah itu terjadi dengan takdir Allah dan dia hadapi dengan kesabaran, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Inilah jemaah sekalian hikmah terbesar di balik musibah, agar kita mendapatkan tambahan hidayah,
agar kita menyadari kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Maka Allah tegur kita dengan musibah. Jadi musibah itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga firman-Nya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan, agar Allah jadikan mereka merasakan sendiri akibat dari sebagian dosa mereka. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini baru sebagian dosa kita, bukan semuanya. Kalau semuanya kita nggak tersisa lagi. Untuk apa Allah timpakan itu? La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya adalah pendosa. Jangan pernah merasa diri kita orang yang baik, orang yang soleh. Itu namanya ujub, bangga diri, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya adalah pendosa. Musibah yang menimpa orang lain, jadikan juga itu sebagai pelajaran bagi diri kita agar segera bertobat. Bukan hanya orang yang ditimpa musibah yang harus mengambil pelajaran. Kita pun yang melihat saudara kita ditimpa musibah harus mengambil pelajaran untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat kepadanya. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubatin." Tidaklah ada satu bala itu turun kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali dengan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian hikmah terbesar agar kita kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, sehingga Allah tambahkan hidayah kepada kita dan kita menjadi orang yang lebih baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan hidayahnya kepada kita. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, sebab terbesar agar kita selamat dari berbagai macam musibah, atau agar kita lepas dari musibah yang telah menimpa kita, adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihi salam, seorang hamba yang pernah tertimpa musibah yang sangat besar, ditelan oleh seekor ikan, hidup di perut ikan dalam kegelapan. Beliau tidak bisa apa-apa, tidak bisa berpergian ke sana kemari, hidup dalam kegelapan, tidak bisa bergerak. Apa yang beliau baca ketika itu jamaah sekalian? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hafalkanlah doa Nabi Yunus alaihissalam yang sangat singkat ini. Karena Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu dhinnun idh da'a biha wa huwa fi batnil hut." Doanya Nabi Yunus alaihi salam tatkala beliau ucapkan saat beliau di perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang membaca doa ini dalam menghadapi masalah apapun, pasti Allah kabulkan. Kecuali pasti Allah kabulkan. Kenapa jamaah sekalian? Karena dalam doa ini terkandung kewajiban kita yang terbesar. Doa ini mengandung 3 kalimat. Yang pertama, la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Ini adalah tauhid. Pernyataan kita kepada Allah, la ilaha illa anta.
Doa ini menunjukkan tauhid adalah sebab terbesar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang sangat besar menimpa Nabi Yunus alaihissalam, yang sebetulnya menurut hitung-hitungan kita sebagai manusia biasa, itu mustahil beliau bisa selamat. Sudah ditelan, dimakan oleh ikan tapi masih bisa selamat. Maka beliau membaca la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Hanya engkaulah yang patut untuk disembah. Semua yang disembah selain engkau adalah batil, tidak pantas untuk disembah. Sebagaimana juga firman Allah, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Sesungguhnya Allah dialah sesembahan yang berhak diibadahi, dan semua yang mereka tuhankan, yang mereka sembah selain Dia adalah batil. Ini penegasan dari Allah. Kalau kita beriman, kita harus meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang dianggap Tuhan, semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan apa alasannya. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Karena sesungguhnya hanya Allah, Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Allah rendah, semua selain Allah kecil. Sungguh bodoh kita menyembah sesuatu yang rendah, sesuatu yang kecil sama seperti kita. Yang maha tinggi, yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa taala, maka hanya Dia yang patut untuk disembah. Ini sebab terbesar hamba mendapatkan pertolongan. Bacalah ini ketika kita ditimpa musibah. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Kemudian kalimat yang kedua, subhanaka, maha suci engkau. Maha suci dari apa jemaah sekalian? Dari dua hal. Yang pertama, dari perbuatan dosa syirik. Sungguh aneh jemaah sekalian, ketika seseorang ditimpa musibah, bukannya bertobat kepada Allah, masih juga mau melakukan dosa syirik. Dia meyakini, kenapa gunung meletus? Karena ada penjaganya yang lagi marah. Kita harus serahkan sesajen kepadanya supaya gunung gak meletus lagi. Subhanallah. Ini adalah perbuatan dosa syirik, menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah. Walaupun dia tidak mengakui itu sebuah penyembahan. Walaupun dia mengatakan ini hanya adat. Ini adalah keyakinan syirik dan perbuatan syirik. Apalagi sampai menyembelih hewan, menyembelih seekor kerbau untuk persembahan kepada makhluk itu. Padahal Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Hanya Allah yang menguasai alam kita, gunung kita, laut kita. Hanya Allah yang bisa memerintahkan gunung untuk meletus. Hanya Allah yang bisa memerintahkan laut untuk menimpakan tsunami. Maka berdoalah hanya kepada Allah yang satu saja. Mendekatkan diri hanya kepadanya, jangan kepada selainnya. Subhanak, maha suci engkau. Maha suci dari apa? Dari perbuatan dosa syirik. Oleh karena itu di dalam ayat, subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini yang pertama. Yang kedua, maha suci Allah dari pensifatan yang tidak layak baginya. Ini arti yang kedua. Apa yang dimaksud dengan subhanak, maha suci engkau ya Allah? Yaitu maha suci engkau dari pensifatan yang tidak layak bagi engkau. Oleh karena itu ketika orang-orang yang tidak beriman mengatakan Allah memiliki anak, maka Allah pun berkata subhanah, maha suci Allah dari memiliki anak. Ini pensifatan yang hanya pantas bagi makhluk. Makhluk yang lemah, yang butuh kepada anak. Ketika disifatkan kepada Allah, ini suatu penghinaan. Makanya kita ucapkan subhanaka, maha suci engkau. Maha suci engkau dari pelecehan, perendahan, pencemaran yang dilakukan oleh manusia kepadamu. Betapa besar jemaah sekalian murka Allah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Ini salah satu sebab utama terjadi musibah dan malapetaka di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, wa qalu takhadzar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an iddah. Dan mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Wa tansyaqqul ardu, dan bumi terbelah.
wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Ang da'au lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Maksud ayat ini jemaah sekalian, langit, bumi dan gunung-gunung merasa takut kepada Allah ketika manusia mengatakan Allah punya anak. Sebab makhluk-makhluk ini tahu Allah sedang murka dengan semurka-murkanya, sehingga mereka takut kepada Allah sampai-sampai mereka hampir saja hancur. Karena ini sebuah penghinaan, pelecehan kepada Allah, maka kita ucapkan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Dan Allah mengabarkan kepada kita jemaah sekalian, di antara tugas Nabi kita yang mulia Muhammad SAW adalah wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada. Muhammad itu bertugas untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah punya anak. Kenapa beliau harus mengingatkan mereka? Karena ucapan mereka itu adalah dosa besar, penghinaan kepada Allah, pelecehan kepada Allah, yang membuat Allah sangat murka. Maka sungguh aneh kalau ada seorang muslim memberikan sebuah apresiasi dengan ucapan selamat ketika mereka merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini sebagai anak Allah. Itu bukan toleransi jamaah sekalian. Itu kerusakan akidah yang sangat parah. Itu membuat Allah murka. Kita memberi apresiasi, penghargaan terhadap sesuatu yang Allah benci, yang Allah hinakan. Tidak pantas bagi seorang muslim melakukan itu. Toleransi itu adalah kita nggak lempar mereka dengan batu. Kita nggak lempar mereka dengan bom. Itu toleransi. Bukan kita menunjukkan persetujuan, penghargaan terhadap sesuatu yang Allah benci, yang Allah murka, yang Allah hinakan. Kemudian kalimat yang ketiga, Nabi Yunus alaihissalam mengatakan, Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Berbuat zalim itu artinya jemaah sekalian, berbuat dosa. Minimalnya kezaliman terhadap diri kita sendiri. Setiap dosa yang kita lakukan hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Allah tidak dirugikan sedikit pun. Maksud pernyataan ini adalah beliau menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini ungkapan yang maknanya aku bertobat kepadamu ya Allah. Maka taubat adalah termasuk sebab terbesar Allah menghilangkan musibah yang menimpa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.